baca Silakan. surat Al-A'raf ayat ke-199 ini tentang memaafkan ya. Coba bisa Coba. share nggak? Pertanyaan lain, jawab lain. Gimana sih kamu? Coba ya. Kan satu-satu. Lalu baca lagi surat Al-Imran ayat ke-159. Lalu tentang memaafkan ini apa? Coba dulu baca surat Al-A'raf ayat ke-199. Lengkap loh Al-Quran itu. Boleh dicari ya. Memaafkan, kalau ajaran memaafkan berarti orang boleh berbuat salah. Sedangkan ajaran kasih itu pasti mengajarkan orang tidak boleh berbuat salah. Sehingga tidak perlu ada kata maaf. Begitu. Ketika orang diajarkan untuk tidak berbuat salah, maka tidak akan ada kata maaf. Gitu. Karena orang telah diajarkan untuk tidak berbuat salah. Gitu. Maksudnya seperti itu. Sedangkan kalau ajaran memaafkan, berarti orang itu boleh berbuat salah, nanti dimaafkan saja. Gitu. Maksudnya seperti itu. Sedangkan ajaran kasih itu ya tidak boleh berbuat salah, mengasihi semuanya gitu. Gitu sehingga tidak ada ungkapan kata maaf lagi. Gitu. Loh kok beda ya? Coba saya searchin Al-Quran saya Departemen Agama. Beda loh. Hudil itu memaafkan loh artinya. Ini Hudil afwa itu memaafkan lah. Jadilah hudil, jadilah afwa itu bersikap. itu. Nih, bersikap. Nah ini lain ya. Kok lain itu tuh? Perintahkan Itu apa yang Departemen benar Agama bukan? dan jauhi orang-orang yang bertindak bodoh. Ini Nah dari kalau di Al-Quran Qur'an.com. gua ya hudil jadilah afwa pemaaf, jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, mengerjakan kebaikan gitu. Serta jangan pedulikan orang-orang yang bodoh. Nah kalau di depan ya hudil afwa itu jadilah pemaaf. Hudil afwa itu jadilah pemaaf. Afwa itu kan diserap dalam bahasa Indonesia afwa itu. Jadi pemaaf, maaf. Oh, ini ada, maafkan dan ajari yang baik dan jauhi yang jahil. Nah, itu. Lalu apa namanya surat Al-Imran ayat ke-199. Itu bro tadi Al-Quran terjemahan mana tuh tadi? Dari Qur'an.com. Nah, itu agak keliru itu penerjemahannya itu. Iya, bersikaplah ramah, perintahkan Nah, apa yang benar, jadilah dan jauhi hudil, jadilah afwa ini maaf diserap loh dalam bahasa Indonesia jadi maaf gitu loh. Ini Dari kalau kata di afwa Arabik Indonesia maafkan. Ya, tapi kenapa ini dimaafkan? Artinya ayat 98 kan ada. Jika ada para penyembah berhala memanggil mereka untuk mendapat petunjuk, mereka tidak dapat mendengar, dan Anda, wahai Nabi, mungkin melihat mereka menghadap ke arah Anda, tetapi mereka tidak dapat melihat. Bersikaplah ramah. Ini kok bersikap ramah, tapi nggak disuruhkan untuk mengasihi. Ya, artinya kalau orang diajarkan ketika orang berbuat salah ya dimaafkan gitu. Sedangkan itu kan ajaran menyuruh kasih kepada yang ma'ruf itu menyuruh kepada kebenaran Pak. Makanya Pak baca dulu. Lalu kita kalau melihatnya dari ayat 1 apa namanya surat Al-A'raf dari 196, sesungguhnya pelindungku adalah Allah yang menurunkan kitab Al-Quran, dia melindungi orang-orang soleh. Dan berhala-berhala yang kamu seru selain Allah tidaklah sanggup menolongmu, bahkan tidak dapat menolong dirinya sendiri. Dan jika kamu menyeru kepada mereka untuk memberi petunjuk, mereka tidak dapat mendengarnya. Emang berhala tidak dapat mendengar gitu loh. Nah itu namanya berhala. Dan kamu melihat mereka memandangmu padahal mereka tidak terlihat. Jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf. Nah ini mengerjakan yang ma'ruf ini apa Pak? Kalau bukan mengerjakan kebaikan. Ya, yang ma'ruf itu ma'ruf kebaikan gitu loh Pak. Lalu surat Al-Imran ayat ke-159. Ya, saya baca di sini saja, saya tidak bisa share screen ya. Nah, Pak Arben, kalau boleh suruh cek dulu asbabul nuzulnya. Karena menurut teman-teman yang saya dengar, setiap kali kalau kita mengajukan pertanyaan, mereka pasti mengatakan asbabul nuzulnya itu dicek dulu. Asbabul nuzulnya dicek, apakah itu diturunkan setelah Mr. M berkuasa atau sebelum Mr. M berkuasa, supaya kita bisa mengerti betul. Mungkin jangan pakai Mr. M, Bu. Kita juga harus menghargai mereka dalam diskusi. Ini tafsir ringkas Kemenak. Jadi setelah ayat-ayat yang lalu mengecam dengan keras kaum musyrik dan sembahan mereka, pada ayat ini Allah menjelaskan bahwa Nabi Muhammad tentang cara
hadapi kesesatan mereka. Jadilah engkau, wahai Nabi Muhammad, dan juga umatmu orang yang pemaaf, dan tidak meminta sesuatu yang akan menyulitkan orang lain. Dan suruhlah orang mengerjakan dan mengucapkan yang makruh, berupa kebajikan yang dipandang baik oleh akal, agama, dan tradisi mereka. Serta jangan pedulikan orang-orang bodoh. Teruslah melangkah dalam berdakwah. Tapi sebelumnya sudah ada ayat-ayat yang mengecam. Jadi ini berlaku kelihatan lebih lembut. Itu dia tadi. Makanya saya bilang beda. Jadi lo bro Erbennya dalam Al-Quran itu ya fleksibel sekali ya. Ketika ada umat Islam itu dimusuhi, diusir, baru ada perintah membela diri. Tetapi kalau tidak dimusuhi, bahkan sama penyembah berhala pun disuruh memaafkan. Berbeda keyakinan biasa. Karena ada ayatnya juga lah, hafidin, lakum dinukum waliyadin. Makanya kadang-kadang saudaraku saya yang Kristen ini salah penafsiran gitu. Ya, padahal dalam Islam itu agama saja tidak boleh dipaksakan gitu. Ya, untukmu agamamu dan untuk agamaku. Ya, ini tafsir ringkasnya, artinya setelah ayat-ayat yang lalu mengecam dengan keras kaum musyrik dan sembahan mereka, pada ayat ini Allah menjelaskan kepada Nabi Muhammad tentang cara menghadapi kesesatan mereka. Jadilah engkau, wahai Nabi Muhammad, dan juga umatmu. Baru nanti bro, kalau kita mau belajar Quran juga, ayat-ayat di mana itu? Yang pertama turun ayat di mana? Di Madinah atau Makkiyah? Madaniyah atau Makkiyah? Itu di Makkah itu. Ayat-ayat Makkiyah itu sebenarnya rata-rata toleran. Tetapi kalau di Madinah itu beda bro bunyinya. Bahkan ada lagi yang berpendapat bahwa mansuk itu ya sudah jadi ayat-ayat yang kelihatan moderat atau nasionalis atau apa toleran itu di Madinah di Makkiyah itu diralat katanya itu oleh ayat Madinah. Ada seperti tidak itu. Ada diralat, dinansukkan juga. Makanya mansuk dan nansuk apa itu? Lupa aku. Nggak tahu tuh mansuk. Ada itu arti dinasakkan. Nggak ada diganti atau nggak ada. Itu makanya kalau mau membahas Al-Quran jangan ke orientalis, ke Pak Ustadz gitu loh, biar dijelasannya betul, penjelasannya secara betul. Kalau ini aja bro udah nggak jujur. Ini bro udah ngomong tadi. Lanjutkan ke surat Al-Imran ayat ke 159. Jadi tafsirnya nggak benar, tanya Ustadz. Iya. Oke, Ali Imran. Jadi yang menafsirkan, yang menerjemahkan itu semua goblok. Yang pandai itu ya orang-orang yang mengajarkan itu. Iya, 157. Dan sungguh kiranya kamu gugur di jalan Allah atau mati, sungguh pastilah ampunan Allah dan rahmat nyata lebih baik bagimu daripada harta rampasan yang mereka kumpulkan. Maksudnya apa ini? Lebih baik harta rampasan yang mereka kumpulkan, sementara harta rampasan itu ini. Enggak, langsung aja ke 159, coba langsung bro. Sebentar, setelah diberikan tuntunan secara umum, ayat ini memberikan penegasan kepada orang-orang beriman, dan sungguh sekiranya kamu gugur di jalan Allah atau mati dengan sebab apapun, sungguh pastilah ampunan Allah rahmatnya lebih baik bagimu daripada yakni harta rampasan yang mereka orang-orang kafir kumpulkan. Artinya di sini sudah ada peperangan malah bro. Ayat berapa? 159. Itu lebih baik daripada harta rampasan gitu. Artinya kalau kalian mati, rahmat dari Tuhan ada sama kalian. Walaupun beratnya kalah dalam perang lah. Tapi keselamatan kalian masuk surga lebih penting, kira-kira begitu. Ini, maka berkat rahmat Allah, maka berkat rahmat Allah, engkau Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampun untuk mereka. Dan musyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertakwalah kepadalah. Sesungguhnya Allah mencintai orang yang bertakwa. Jika Allah menolong kamu, maka tidak ada yang dapat mengalahkanmu. Tetapi jika Allah bertakwa, tawakal itu adalah di atasnya sabar. Iya, perhatikan ayat 160. Jika Allah menolong kamu, maka tidak ada yang dapat mengalahkanmu. Tetapi jika Allah membiarkan kamu, maka siapa yang dapat menolongmu setelah itu? Karena itu, hendaklah
kepada Allah saja orang-orang mukmin bertawakal. Artinya di sini saya agak takut saya menafsirkan. Ini kan Jadi berbicara. Jadi gini, bro, kata Bentar, maaf. tafsirnya gini. Setelah memberi kaum mukmin tuntunan secara umum, Allah lalu memberi tuntunan secara khusus dengan menyebutkan karunia-Nya kepada maka berkat rahmat yang besar dari Allah, Engkau berlaku lemah lembut terhadap mereka yang melakukan pelanggaran dalam perang Uhud. Ini udah Jadi ada gini perang loh, ini. Bang, ya. Bentar. Jadi ini dalam perang, bro. Oh, kalau konteks perang itu coba baca surat Al-Hajj ayat ke-39 ayat dan ayat 40 biar di sini jelas. Al-Hajj. Sebentar. Ini Al-Quran itu indah grammarnya Al-Hajj ayat ke-39 Bentar 40. dulu. Satu-satu ini. Iya, biar saya jelaskannya berurutan itu. Lalu kita usah. baca lagi, saya jelaskan berurut itu. Al-Hajj. Sebentar, saya baca dulu. Ini rupanya ayat ini diturunkan waktu perang. Tadi saya katakan mana mengasihi orang kafir, merasihi orang berdosa kan nggak ada. Ini konteks perang ini. Ini perang Uhud ini. Konteksnya ini tentang perang Uhud, bro. Itu ayat keberapa itu? Iya yang kau sampaikan tadi lah. Ini tafsiran ayat ke gini loh. Itu 159. Ayat 159 ya. Iya. Itu kan menyuruh untuk bahkan ketika perang pun ya kan menyuruh untuk memaafkan mereka gitu loh. Iya, maksud aku yang mau sampaikan sama bro. Berlaku lemah lembut kepada mereka, lalu diselesaikan dengan musyawarah gitu loh intinya. Jadi di dalam perang pun ada tata caranya. Gitu loh. Makanya saya kasih dalam berlakuannya di perang aja gitu. Bukan, jadi penyelesaiannya itu ya dengan mereka itu berlemah lembut ya kan. Ya, mau lalu percaya one way atau percaya ini memaafkan mereka. Nah, kalau mereka sudah tidak memerangi lagi ya kan, ketika berperang dan tidak memerangi lagi gitu loh maksudnya. Nah, kenapa ada ayat membolehkan umat Islam berperang? Makanya saya minta surat Al-Hajj ayat ke-39 dan 40. Ketika umat Islam diusir itu, ketika diusir dengan semena-mena, dibunuh, nah baru boleh melawan dengan pedang lagi gitu. Itulah fleksibilitas Al-Qur'an. One way. Ini tafsir Kemenak ini nggak kamu pakai lagi nih. Tafsir kan sama kan? Nggak ada sama dengan yang kau jelaskan. Di sini udah konteksnya. Sama. Dengarkan ya. Ini konteksnya di dalam peperangan. Kalau sudah berperang dikalahkan, maka buat perjanjian. Itu maksudnya di sini. Perjanjiannya iya kan itu, saya bilang itu dalam konteks tadi kau nggak ngomong kayak ketika gitu. kita menang, pertanyaan kehidupan sehari-hari gimana sih kamu dalam perang? Ya kita berbicara ini dalam kehidupan sehari-hari, bukan dalam perang. Lalu menyuruh bermusyawarah gitu loh. Itu nggak maksudnya? Soalnya Bro Wanwe ini lebih cerdas dari tafsir Kemenak. Kayaknya kamu cocok jadi menteri agama ini. Lebih cerdas daripada tafsir. Jadi dipercaya tafsirnya jangan memframing. Lalu tolong bacakan surat Al-Hajj. Bukan framing, Anda ditunjukkan tafsir, Anda menjelaskan gimana. Nah ini minta ini kan surat Al-Hajj aja susah, surat Al-Hajj ayat ke-39 dan 40. Biar nggak salah paham nggak? Al-Hajj ayat ke-39 dan 40. 39 dan 40 ayat surah kedua-dua. Jadi gini, kalau di dalam perang Islam itu yang saya ketahui itu kalau udah bayar jizyah itu dimaafkan, begitu. Ya, dalam situasi perang yang dipertanyakan Bro Erben itu setiap hari. Oke, jadi itu maksudnya Bro Nwe sudah ditegaskan sama Jason tadi. Konteksnya itu ketika berperang, orang itu sudah dikalahkan, maka mereka membuat persyaratan. Syaratnya apa? Itu dan itulah. Itu. Ini udah. 22 ayat 39. Diizinkan berperang kepada orang-orang yang diperangi. Ini udah ada ini. Karena sesungguhnya mereka dijalimi. Dan sungguh Allah Maha menolong mereka itu. Nah, itu kan kenapa ada ayat perang. Lihat ke Al-Hajj ini. Ketika umat Islam diperangi, maka ada perintah untuk membela diri. Itulah fleksibilitas Al-Quran. Kita berbicara bukan dalam konteks perang.
Nah ini selalu dipotong terus sih ketika menjelaskan, jadi susah Oke, saya menjelaskan. ini saya baca tafsir Makanya Kemenak. saya bilang, jika ada orang yang mengaku Islam yang merusak rumah ibadah orang lain apa dengan cara membom bunuh diri, itu bukan Islam, itu setan. Bentar dulu Anwi, lihatin ya. Karena di dalam Al-Quran pun sudah sangat jelas. Umat Islam ini tafsirannya Anwi. Kalau tidak diperangi ya jangan. Lihat ini tafsir Kemenak ini. Selama 13 tahun di Mekah, Allah membela orang yang beriman dengan menguatkan hati mereka untuk bersabar dalam menghadapi hinaan, boikot, pengusiran, pencobaan, pembunuhan yang dilakukan orang kafir. Kini, setelah hijrah ke Madinah, diizinkan kepada orang-orang yang diperangi untuk berperang guna membela diri dan kehormatan agama dalam perang Badar, karena sesungguhnya mereka dijalimi selama di Mekah, dan sungguh Allah Maha Kuasa menolong mereka itu pada perang Badar dengan menurunkan para malaikat. Ya itu tidak hanya konteksnya dalam perang Badar, karena Al-Quran itu bukan kitab untuk orang mati. Pahami isinya supaya hidup. Ini kata-kata saya loh, bagi orang yang mengerti loh. Ya, Al-Quran itu bukan kitab untuk orang mati. Pahami isinya supaya hidup. Iya. Al-Quran itu way of life, petunjuk dalam menjalani hidup itu. Dengar dulu ya. Kalau aku membaca tafsiran ringkas Kemenak ini, justru ini perintah untuk membalaskan kejahatan orang dengan perang. Karena orang-orang itu pernah berlaku yang buruk kepada baginda dan pengikutnya. Maka di sini disuruh malah untuk membalaskan. Sekarang waktunya gitu. Itu yang aku baca di sini. Cuma kamu kan umat yang nggak suka membaca. Kamu suka umat yang menghafal, ya susah lah aku. Ini kau baca nih tafsir Kemenak ini. Ben gini loh ya, Al-Quran. Dengar dulu. Aku kasih kesempatan nggak 2 menit aja ngomong. Masalahnya gini bro. Allah tidak menilai dari kamu membaca Al-Quran. Yang Allah nilai itu dari pengamalan isi Al-Quran. Karena Al-Quran memberikan Allah kepada kita, itu loh. Bagaimana kamu mengamalkan sesuatu yang tidak kamu pahami, tidak kamu mengetahui? Ya saya kan paham ya. Ini buktinya. Tafsir Kemenak aja kau gitu kan. Ketika kita diperangi, baru kita berperang gitu. Kalau tidak diperangi ngapain berperang? Bahkan Nabi bilang, sayangilah orang meskipun tidak seagama. Nabi itu sangat menyayangi orang yang non-muslim loh. Ini tafsir Kemenak ini kamu nggak baca. Kan saya bilang Al-Quran itu way of life. Sekarang aku tanya sama kau. Ini tafsir Kemenak dibuang aja. Tidak ada yang salah dengan tafsir itu. Ya kalau udah nggak ada yang salah berarti kamu salah. Hidup, gitu loh. Kenapa tidak ada yang salah kau menjelaskan yang lain? Kau tidak menjelaskan yang lain gimana? Tidak ini kau baca dulu. Kau baca itu tafsir Kemenak itu. Ya. Lo itu ayat yang jelas muka Hamad kok ya. Iya. Diizinkan kau baca dulu. SMP saja sudah paham gitu loh. Baca dulu. Baca aja dulu. Ini anak-anak SMP, jangan Anda mengajari saya Al-Quran ya. Masalahnya ajaranmu nggak sesuai dengan tafsirmu. Nah itu kan gimana nggak? Ini kan sudah jelas ayatnya itu tidak perlu pemahaman yang luar biasa. Ini jelas kok bahasanya. Anak SMP saja sudah paham ini. Diizinkan berperang bagi orang yang diperangi. Jadi ketika umat Islam itu diwajibkan berperang ketika diperangi. Intinya gitu loh. Masa nggak ngerti? Sudah bohai. Anda dengar. Sini, saya baca ulang untuk Anda. Selama 13 tahun. Diam. Ya, jadi gini ya. Orang yang pernah beriman dengan menguatkan hati mereka untuk bersabar. Selama 13 tahun, mereka sudah bersabar ya. Setelah hijrah ke Madinah, diizinkan kepada orang-orang ini yang diperangi untuk berperang guna membela diri. Setelah hijrah ke Madinah, mereka boleh membela diri. Berarti ini adalah hukum apa? Hukum kisah di situ. Itu kemarin kamu sendiri omong ya. Kamu sendiri memberitahukan saya. Kemarin kalau itu hukum kisah adalah hukum timpal balik. Atau mata dibalas dengan mata. Gigi dibalas dengan gigi. Itu yang kamu kemarin bilang. Dan ini ada buktinya di sini. Iya, aku udah bilang kayak gitu tadi. Jadi ini sebenarnya ya kalau saya ketika bahasa diperangi, ketika diperangi kita berperang, itulah penjawatan hukum Tuhan yang dibalas namanya kisos gitu loh. Di dalam Taurat pun demikian, Al-Quran dan Taurat sama, itu kitabullah itu.
Kenapa sih Jangan kamu? dibilang di Taurat tidak ada seperti itu gitu loh. Makanya kalau Anda bilang di Taurat tidak ada seperti itu, saya lebih hafal Bible dibanding Anda gitu. Oh, kau sama-samakan lagi. Kalau Dalam sama, imamat bahkan hukum memakan babi haram ada. kalau sama Kos- lakukan ada pasca, kosen, rayain ada pasca, Pak. apa di dalam Kita perjanjian begini, Judaisme ada Bro halal dan Ruben, kita haram. fokus. Sama Jadi dengan begini, Bro Islam Ben. gitu loh. Kalau Begini, sama rayain Ruben, pasca, kita rayain fokus pasca. saja. Satu-satu dulu, Jadi- satu-satu ngomong. Tidak ada yang aneh dengan kisos karena kitabullah isinya begitu, itulah keadilan Tuhan. Kisos itulah hukum keadilan Tuhan. Tuhan itu maha adil. Ya, gimana kita bisa melihat keadilan Tuhan kalau kita berbuat tidak adil gitu loh? Bagaimana kita bisa melihat Jadi fokusnya kalau kita tidak bisa berbuat fokusnya kasih dalam dan sayang? kehidupan sehari-hari gitu. Bagaimana Jadi kita bisa melihat kebenaran Tuhan kalau bukti- perbuatan kita tidak benar begitu loh? Jadi kita buktikan dalam kehidupan sehari-hari yang Makanya, namanya ya sudah ya, waktu ajaran saya kasih sudah itu. nanti aja Bro Erben. Oh, saya Anda jangan sisipkan lari lah. nomor WA saya Bro Erben ya di chat ya. Kalau nanti Saya akan akan coba ya untuk berpendapat. Ini pendapat pribadi ya. Saya baca bahwa memang kalau kita lihat memang Islam ini maaf kata ya, memang masuk ke dalam ranah politik. Sebenarnya pernyataan ini lebih cocoknya kepada kan dibilang Taurat ya. Kalau Taurat itu kan hubungannya dengan kerajaan. Jadi Pak Wanwei ini sudah menyatakan bahwa Islam itu adalah ajaran kerajaan, ajaran politik. Mau nggak mau pasti ke situ kalau mengkaitkan dengan Taurat. Karena dalam Taurat juga ada yang namanya hukum antar bangsa ya. Jadi perbedaan yang paling mendasar antara Taurat dan kekristenan yaitu bahwa kekristenan itu adalah ajaran moralitas, bukan lagi ajaran tentang kerajaan ya, kerajaan duniawi. Jadi sudah jelas ya, Yesus menyempurnakan aturan tentang kerajaan jasmania, perang antar bangsa. Ya. Makanya tidak ada yang namanya mengabarkan Injil itu dengan perang. Jikalau seorang penginjil itu diusir, tidak ada yang namanya pedang yang berbicara. Tidak ada yang namanya pemaksaan kekristenan untuk seluruh kerajaan itu takluk. Seperti yang terjadi kepada zaman lampau. Sebenarnya tidak begitu ya. Tapi memang kasih karunia Tuhan ya, sehingga orang-orang Romawi itu bisa percaya Yesus ya seluruhnya. Tetapi itu di dalam hal kasus ya, dalam hal peristiwa saja. Tetapi Ini loh Pak kalau Jason Yesus sama Pak Arjuna biar nggak panjang. Pak Jason. Kita tidak mengajarkan tentang peraturan tentang politik kerajaan antar kerajaan, tidak. Makanya Injil itu dikabarkan. Sebentar, saya belum beres. Kristen tuh ngajar kasih tanpa syarat, titik. Kasih tanpa syarat. Itu intinya. Bukan Roma 5 ayat 8. Sebentar, saya jelaskan dulu. Bukan Roma 5 ayat 8. Biar pakai dalil, jangan kita pakai ngarang-ngarang. Roma 5 ayat 8. Tahu. Kasih yang diajarkan yang Pak Arjuna berkata berkali-kali, Pak Jason berkali-kali itu kasih tanpa syarat. Dulu, Roma 5 ayat 8. Dulu ya. Biar nggak panjang. Dulu. Saya juga tahu itu semua, saya tahu. Jadi yang saya maksudkan dari tadi perbedaan antara kekristenan ajaran Yesus dengan Taurat. Taurat itu jelas, itu hubungannya dengan politik ya. Kalau Pak Wanwei tadi mengatakan sama dengan Taurat, ya berarti balik lagi ke zaman politik. Makanya tidak heran kalau Islam itu maaf kata ya, ada kaitannya dengan hubungannya dengan politik atau kerajaan. Sedangkan Pilatus bertanya, apakah engkau raja? Yesus berkata, jikalau seandainya kerajaanku dari dunia ini, maka hamba-hambaku akan melawan. Masalahnya kerajaanku dari atas, yaitu hal rohani, yaitu moralitas. Jadi sudah jelas ya, memperbaiki suatu ajaran yang lebih tinggi nilainya, seperti Pak Edo tadi bilang. Kita ajarannya lebih tinggi, yaitu kerajaan rohani, bukan kerajaan jasmani, bukan kerajaan politik lagi. Jadi bukan ajaran politik-politikan lagi. Harus syawarah, harus ada piagam perjanjian, nggak ada. Jadi Injil itu disebarkan dengan darah martir, bukan disebarkan dengan pedang supaya orang itu takluk, tunduk, patuh begitu. Terima kasih, lanjutkan silakan. Bro Jason, jadi kita di ajaran Taurat atau perjanjian lama lah,
kita katakan bahwa Tuhan sendiri tidak mengajari peperangan, tapi terjadinya itu karena suatu janji, satu tujuan gitu. Jadi ada tujuannya gitu. Karena memang ada janji di sana. Janji itu janji untuk di mana tanah Kanaan tadi itu. Itu aja gitu. Kalau Filistin misalnya itu melawan bangsa Israel itu karena mereka ingin menguasai tanah Kanaan, begitu. Iya betul. Janji Kan jadi kita bilang dari tadi itu antara bangsa dengan bangsa. Bang. Bukan tentang din dengan din. Maksud saya begini, kekristenan itu dengan ajaran lain tidak bisa berperang antara din dengan din atau aturan agama dengan agama. Tidak ada namanya agama. Tidak ada yang namanya satu kalian bicara. Aduh, kalian dua ini rebutan. Bro Jason jangan dipotong yang resen dulu. aja dulu, yang resen. Edi Badai, lanjut. Bro, resen supaya tertib. Oke. Saya tidak berdialog, cuma hanya bertanya sama Bang Wanbay. Halo Bang Wanbay. Udah pergi dia. Oh alah. Aku cuma mau tanya, apakah Islam sekarang itu harus mematuhi hukum Quran? Kalau dia jawab iya, lah bagaimana dengan pemerintah yang sudah punya hukum? Itu aja sih aku mau tanya, sebenarnya malah pergi, udah. Ya, artinya kalau memang dia memegang hukum agama lebih dari hukum pemerintah, ya itulah yang terjadi kekacauan di mana-mana. Kalau Bang, jadi saya mau katakan tadi begini Bang, bahwa Tuhan kita itu tidak mengajarkan perang juga, gitu. Tidak mengajarkan, gitu. Perangilah ini, enggak seperti itu, gitu. Itu dia. Terjadinya perang atau runtuhnya tembok Jericho atau sebagainya itu memang punya tujuan gitu. Tujuannya tadi untuk mencapai, saya jelaskan tadi, untuk tujuan keselamatan, untuk artinya mereka mau menuju ke tanah perjanjian. Tujuan misalnya melewati laut merah gitu. Itu karena memang bangsa Mesir tidak mau orang Israel keluar dari Mesir, berulang kali, berbagai tula gitu. Sampai mereka jalan sudah dibiarkan, kamu pergi sudah gitu. Malah dikejar gitu. Dikejar. Iya. Makanya kalau dalam dialog itu saya kan tahu begitu banyak sayap yang akan ada toh, maka saya pilih pelor yang paling tajam. Saya cuma tanya aja, apakah Islam sekarang itu harus mentaati hukum Quran? Kalau iya, lah bagaimana dengan pemerintah yang sudah punya hukum? Itu peluru tajam sekali itu. Dia jawab apa-apa mesti bingung. Makanya tadi saya katakan, Bang, kata maaf itu tidak dapat menghilangkan suatu kejahatan, karena orang akan berpikir saya akan mendapat maaf ketika saya melakukan kejahatan. Seperti itu. Jadi kalau misalnya ajaran harus memaafkan orang apa itu artinya orang berpikir, oh berarti saya nggak masalah, nanti saya berbuat salah, nanti kan saya pasti mendapat maaf, begitu. Bro Arjuna kalau menyimak juga kata maafkan itu sebenarnya pengertiannya itu lebih dalam, cuman saya tidak bisa mengutarakannya. Kalau di internal bisa mengutarakan kayak gimana model maafkannya. Ini sudah ganti topik toh. Tadi topiknya kalau kasih Bro Erben, kalau kasih Bro Erben itu kan kita udah tahu, kita jelas itu. Kalau dengan tapi bukan esensi memaafkan yang disampaikan tadi Bro nggak nangkap. Yang memaafkan itu yang disampaikan Ibu Resna tadi, itu maksudnya di situ. Jadi Bro nggak usah jelaskan lagi, udah jelas. Yang disampaikan Ibu Resna itulah maksudnya di situ. Kalau sudah selesai, baru dibuat perjanjian, itulah maafnya. Jadi bayar jizya dan lain sebagainya, itu maksudnya. Jadi nggak usah dijelaskan. Artinya apa yang dijelaskan dia itu, ya tidak sesuai dengan standar ajaran Yesus. Ajaran Yesus itu kan kasih tanpa batas. Mengasihi seperti Yesus. Titik. Benar, Bang. Udah itu. Kalau konteks PL, Bro menjelaskannya terlalu panjang. Konteks PL itu Tuhan menyuruh bangsa Israel memerangi bangsa-bangsa itu, karena bangsa itu sudah dikasih waktu 400 tahun untuk bertobat. Nggak sadar-sadar. Makanya Israel itu dipakai Tuhan menjadi alat sebagai berkat dan juga sebagai alat mengutuk.
Jadi kenapa bangsa-bangsa di Kanan itu dihukum sama Israel? Karena mereka menolak Tuhan, menolak Israel. Tapi kalau ada bangsa yang mau menerima Israel, mereka diberkati. Itu penjelasannya. Jadi 400 tahun kan bangsa Israel itu dipersiapkan Tuhan menjadi berkat untuk bangsa Kanaan. Tetapi ketika bangsa Israel datang, mereka tolak. Maka karena mereka menolak utusan Tuhan bangsa Israel itu untuk memberkati, maka mereka jadi dikutuk. Karena panggilan Israel itu kan panggilan berkat dan kutuk. Memberkati orang yang memberkati, mengutuk orang yang mengutuk. Itu penjelasannya. Jadi bukan karena tujuan perjanjian keselamatan. Walaupun tujuannya di situ Tuhan menyatakan kekuasaannya. Iya. Iya. Dan yang jelas Islam itu tidak ngerti etapa perjalanan kekristenan. Dipikir apa yang dicantumkan di Alkitab yaitu, padahal kan kekristenan itu progresif, dari Kejadian sampai Wahyu itu progresif, ada alurnya. Nah, iya. Ya kan? Makanya tadi Pak saya tutup aja daripada berpanjang-panjang. Ibu Resna tadi udah sangat clear menjelaskan dari mereka. Nah sekarang kita yang nggak usah kita perpanjangan lagi buat mereka nanti kemana-mana. Kita jelaskan dari kita, nggak usah perjanjian lama. Kayaknya aku pas datang keluar ya. Jadi ditutup di perjanjian baru, kasih tanpa batas. Yang saya kasih lihat di Roma 58, Allah sudah mengasihi kita, padahal kita ini udah seharusnya tidak layak. Kita ini orang berdosa, harusnya semua kita ini dihukum, mati, masuk neraka. Tapi Allah tidak mandang itu. Kalau Ibu Sophie menyampaikan apa yang disampaikan Ibu Resna tadi, beda lagi cara menyampaikannya. Lebih ngegas dia. Aku bisa. Aku malah bumbu kalau iya. saudara Islam saya bumbu. Aku bisa, cuman kalian udah ngerti lah. Jadi nggak usah fokus lagi, udah ngerti. Dari jawaban dia tadi itu kan ketika ditunjukkan tafsir Kemenak itu nggak mau dia baca. Itu kan sudah sesuatu hal yang menjadi lucu-lucu sebenarnya. Masa dia tafsir Kemenak aja dia nggak mau baca?